Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ustaz dan Ustazah, dosen pengajar mata kuliah Sosiolinguistik, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta, dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yahya Arli Darmawan, Roisul Jalsah fi hadhil fursah, yang akan memandu jalannya agenda pada pertemuan kali ini. Fi hadhil fursatit thayyibah, kita akan membahas materi tentang bilingualisme dan multilingualisme yang akan disampaikan oleh saya sendiri dan juga teman-teman saya minal majmu' As-Sadis Al-Alif yang beranggotakan yang pertama Ainun Nisa, yang kedua Alia Putri Subagia, berikutnya Anida Zahra, dan yang terakhir adalah saya sendiri. Tayyib, wala utilu alaikum bihadhil muqaddimah li'annal waqta yamurru bisur'ah. Saya persilahkan kepada presentator atau pemateri pertama, yaitu Ainun Nisa. Maaf, yang pertama, pemateri pertama yaitu Alia Putri Subagia. Fa'aliha faltatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Adli. Topik yang pertama adalah definisi bilingualisme. Definisi bilingualisme. Istilah bilingualisme atau dalam bahasa Inggris disebut bilingualism dan dalam bahasa Indonesia disebut juga kedwibahasaan. Secara umum, bilingualisme diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seorang penutur. Menurut Meki, kedwibahasaan adalah kebiasaan menggunakan dua bahasa atau lebih oleh seseorang. Untuk dapat menggunakan dua bahasa, tentunya penutur harus menguasai kedua bahasa itu sendiri, yaitu bahasa ibu atau bahasa pertama dan bahasa lain atau bahasa kedua. Topik selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Alia Putri Subagia. Pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu bahasa dalam bilingualisme. Eh, Bahasa dalam bilingualisme memiliki arti yang luas. Jika kita memaknai bahasa dengan langue yang bermakna bahwa bahasa merupakan konsep abstrak yang terdapat dalam diri seorang penutur sebagai bentuk produk atau konvensi dalam bersosial atau berinteraksi, maka orang yang memiliki kemampuan berbicara dua variasi bahasa yang berbeda dapat dikatakan sebagai bilingual atau orang yang mampu menguasai dua bahasa. Kemudian, sedangkan jika kita memaknai bahasa sebagai parole yang berarti seorang penutur yang hanya mampu menguasai satu bahasa, namun dia memiliki atau dapat menggunakan dialek yang berbeda, maka orang dengan kemampuan tersebut, seperti contohnya, eh, ada seseorang dia hanya mampu menggunakan atau mampu berbicara dalam bahasa Jawa saja, tapi dia mampu menggunakan logat atau dialek yang berbeda seperti misalnya Jawa logat
Jawa Surabaya, atau kemudian yang kedua adalah logat Banyuwangi. Nah, maka orang tersebut dapat dapat dikatakan sebagai bilingual. Kemudian materi berikutnya itu adalah penggunaan bilingualisme. Penggunaan bilingualisme bahasa penggunaan bahasa tertentu dengan ragam bahasa lainnya merupakan masalah yang berkaitan dengan fungsi bahasa dalam masyarakat sehubungan dengan adanya ranah-ranah penggunaan bahasa tersebut. Dengan siapa dia berbicara, dengan tujuan apa dia berbicara. Jika seseorang mampu berbahasa dengan dua bahasa, misalnya bahasa pertama atau bahasa ibunya adalah bahasa Jawa, kemudian bahasa yang kedua adalah bahasa Indonesia, maka penutur tersebut dapat menggunakan bahasa yang pertama atau bahasa ibunya, yaitu tadi bahasa Jawa, yaitu di atau dengan anggota masyarakat yang menuturkan bahasa Jawa. Namun terdapat keadaan, pastikan nanti ada keadaan di mana dia harus menggunakan bahasa keduanya, yaitu bahasa Indonesia. Seperti contohnya di lingkungan sekolah, karena kan apa ya, dalam lingkungan sekolah itu bahasa yang dipakai pasti bahasa Indonesia. Kemudian seperti di forum-forum penting lainnya, forum formal, maka itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa kedua orang tersebut. Nah, dengan demikian penggunaan bahasa ibu dan bahasa kedua dapat digunakan menyesuaikan dengan lawan bicara, topik pembicaraan, dan situasi sosial pembicaraan. Jadi, penggunaan bahasa dalam bilingualisme ini tidaklah bebas. Kemudian untuk materi selanjutnya terkait faktor-faktor bilingualisme akan disampaikan oleh teman saya. Baik, topik yang selanjutnya itu ada faktor-faktor bilingualisme. Bilingualisme ini terjadi karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Eh, Bilingualisme terjadi karena dua bahasa yang berkontak sebagai penutur bahasa dapat mempelajari unsur-unsur bahasa lainnya. Kontak bahasa itu terjadi karena pendukung masing-masing bahasa itu dapat menjadi dwi bahasawan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Contohnya seperti perpindahan penduduk dengan alasan politik, sosial atau ekonomi, faktor budaya dan pendidikan, faktor perkawinan, dan sebagainya. Yang pertama itu ada faktor migrasi karena ekonomi dan sosial yang menimbulkan bilingual. Hal ini terbukti pada migrasi penduduk ke tempat yang lebih baru untuk memperoleh makanan, pekerjaan, serta kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang kedua, kedewibahasaan juga lahir karena perdagangan. Pengusaha yang berpergian dari suatu wilayah atau negara ke wilayah yang bahasanya berbeda dengan bahasa aslinya menuntut penggunaan bahasa perantara. Nah, kemudian yang ketiga, migrasi karena alasan politik dan agama juga menimbulkan kedewibahasaan. Banyak orang Rusia yang pindah ke Eropa dan Amerika sesudah revolusi tahun 1917. Migrasi dengan alasan agama terjadi pada zaman pemerintahan Louis XIV di Prancis pada tahun 1685 yang menyebabkan berpindahnya sekitar 250.000 pemeluk Protestan ke Rusia, Inggris, Belanda. Migrasi ini memberi peluang terjadi perkawinan antara penduduk setempat dengan pendatang baru atau antar pendatang baru dengan bahasa yang berbeda. Hal ini yang mengantar kepada terjadinya salah satu pihak beralih dari penutur satu bahasa ke penutur bahasa lainnya sebagai kelanjutan dari kedwibahasaannya. Ready next? Baik, topik selanjutnya adalah macam-macam bilingualisme. Macam-macam bilingualisme terbagi ke dalam 3 bagian.
Yang pertama ada kedwibahasaan subordinatif. Kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa seorang individu pada saat memakai bahasa pertama saling memasukkan unsur bahasa kedua atau sebaliknya. Misalkan Budi adalah orang Jawa yang memiliki bahasa pertamanya itu bahasa Jawa, kemudian bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, Budi sering mencampurkan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia pada saat menggunakan bahasa dalam kesehariannya. Kemudian yang kedua ada kedwibahasaan koordinatif. Kedwibahasaan koordinatif adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa pemakaian dua bahasa sama baiknya oleh seorang individu. Proses terjadinya kedwibahasaan koordinatif ini biasanya karena seorang individu memiliki pengalaman yang berbeda dalam penggunaannya. Contoh, Ratna adalah orang Indonesia. Bahasa pertamanya adalah bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa keduanya adalah bahasa Arab. Ratna menggunakan bahasa Indonesia jika berada di lingkungan keluarganya atau lingkungan bermasyarakat. Sedangkan di sekolah, Ratna memakai bahasa Arab secara full gitu bersama teman-temannya. Maka dari contoh tersebut bisa kita ketahui adalah contoh dari kedwibahasaan koordinatif. Kemudian yang ketiga ada kedwibahasaan majemuk. Kedwibahasaan majemuk adalah kedwibahasaan yang menunjukkan bahwa kemampuan berbahasa salah satu bahasa lebih baik daripada kemampuan berbahasa bahasa yang lain. Maksudnya adalah salah satu bahasanya lebih unggul daripada bahasa yang lain. Kedwibahasaan majemuk ini biasanya terjadi karena penggunaan bahasa pertama lebih awal dipelajari daripada penggunaan bahasa kedua, sehingga terdapat bahasa yang lebih baik dalam penggunaannya oleh dwibahasawan atau seorang bilingual. Contohnya, misalkan Budi adalah seseorang yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, tapi di sekolah Budi juga belajar bahasa Sunda sebagai bahasa daerah tempat ia tinggal. Bisa kita simpulkan bahwa Budi lebih dulu mengenal bahasa Indonesia daripada bahasa Sunda atau bahasa keduanya. Boleh di next. Topik yang keenam ada proses pemerolehan bilingualisme. Proses pemerolehan bilingualisme itu ada dua macam. Yang pertama ada bilingual simultan. Bilingual simultan merupakan pemerolehan bahasa kedua pada anak dengan mendengar lebih dari satu bahasa sejak lahir. Kedwibahasaan simultan ini di mana bahasa pertama dan bahasa kedua diperoleh secara bersamaan. Misalkan seorang anak warga negara Indonesia lahir di Arab. Akan tetapi sejak lahir ia sudah mendengar dua bahasa secara bersamaan. Maka penutur yang memperoleh bahasa dengan cara simultan ini atau telah mendengar dua bahasa sejak lahir biasanya akan lebih fasih kedua bahasa tersebut dalam waktu yang singkat. Kemudian yang kedua ada bilingual sekuensial. Bilingual sekuensial ialah proses pemerolehan bahasa kedua oleh anak setelah memperoleh bahasa ibu. Salah satu faktor seseorang dapat memperoleh kedwibahasaan sekuensial ini jika mereka berpindah pada usia muda ke negara lain yang menggunakan bahasa yang berbeda. Beberapa peneliti menentukan bahwa usia 3 tahun sebagai usia ketika seorang anak memiliki kompetensi komunikatif dasar dalam memahami bahasa pertama mereka. Contohnya, misalkan seseorang berpindah dari, misalkan seorang pelajar SMA mendapatkan beasiswa ke Belanda, dan ia baru mempelajari bahasa Belanda itu ketika akan pindah ke sana gitu. Jadi mereka mempelajari bahasa kedua setelah sangat memahami bahasa pertama gitu. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, topik selanjutnya itu ada definisi multilingualisme.
Menurut Sair dan Agustina, multilingualisme adalah keadaan yang digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seseorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Kemudian multilingualisme dalam bahasa Indonesia disebut dengan keaneka-bahasaan, yakni penggunaan lebih dari dua bahasa oleh seorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Multilingualisme ini lebih merujuk pada penggambaran seorang penutur yang menguasai lebih dari dua bahasa, bisa tiga bahasa, 4, bahkan 5 bahasa sekaligus. Nah, seseorang yang dapat berbicara banyak bahasa ini dikenal sebagai polyglot atau multibahasa. Subpoin selanjutnya yaitu adalah tentang faktor-faktor multilingualisme. Untuk faktor-faktor multilingualisme, untuk poin yang pertama adalah faktor terjadi itu terjadi sebab aneksasi dan kolonialisme. Aneksasi itu adalah terjadi ketika suatu negara menyatakan bahwa sebidang tanah itu di luar perbatasan negaranya adalah bagian dari negara tersebut. Aneksasi ini seringkali dilakukan setelah pendudukan militer dan apakah orang-orang yang tinggal di wilayah tersebut menginginkannya atau tidak. Lalu untuk kolonialisme atau penjajahan adalah sistem di mana negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain. Contohnya faktor multilingualisme ini adalah waktu masa penjajahan Belanda, banyak warga Indonesia yang menguasai bahasa Belanda sebagai bahasa ketiga mereka. Lalu untuk poin yang kedua adalah masyarakat multilingual terjadi karena terbentuk dari beberapa etnik, sehingga masyarakat itu dikatakan sebagai masyarakat majemuk atau plural society. Nah, dalam masyarakat majemuk atau plural society, sebagian anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk menggunakan dua bahasa atau lebih. Lalu kebiasaan menggunakan bahasa daerah sendiri di luar wilayah bahasa itu. Selain menunjukkan dinamika linguistik masyarakatnya, hal tersebut dapat menyebabkan terciptanya masyarakat multilingual. Lalu poin yang ketiga adalah adanya imigrasi atau adanya perkawinan campuran. Misalnya adalah kasus multilingualisme masyarakat Tucano Amazon. Nah, pada masyarakat Tucano Amazon ada aturan bagi kaum laki-laki untuk menikahi perempuan yang berasal dari luar kelompok bahasa mereka. Sehingga dalam sebuah keluarga tidak ada suami yang memiliki istri dari suku yang sama atau yang menuturkan bahasa yang sama sehingga dapat menyebabkan terjadinya masyarakat multilingualisme. Lalu untuk poin yang ketiga, multilingualisme ini dapat terjadi karena kontak budaya. Ketika masyarakat mengimpor dan mengasimilasi lembaga kebudayaan masyarakat lain selama bertahun-tahun, dapat menyebabkan masyarakat multilingualisme itu terwujud. Next. Baik, topik selanjutnya itu ada perbedaan bilingualisme dan multilingualisme. Nah, setelah kita mempelajari definisi dari bilingualisme dan multilingualisme yang tadi, tentu saja kita dapat membedakan apa itu bilingualisme dan apa itu multilingualisme. Nah, bilingualisme ini diartikan sebagai penggunaan dua bahasa oleh seseorang penutur dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Sedangkan multilingualisme adalah keadaan yang digunakannya lebih dari dua bahasa oleh seorang dalam pergaulannya dengan orang lain secara bergantian. Jadi, bilingualisme itu merujuk situasi yang menggunakan dua bahasa saja. Sedangkan multilingualisme itu merujuk situasi yang menggunakan lebih dari dua bahasa. Boleh di next. Untuk topik selanjutnya ialah kelebihan bilingualisme dan multilingualisme. Poin pertama adalah perubahan linguistik. Individu yang bilingual dan multilingual lebih mudah dalam mempelajari bahasa lainnya dibandingkan individu yang monolingual atau yang hanya bisa satu bahasa.
Misalnya ada seorang anak yang bahasa ibunya itu bahasa Indonesia dan telah belajar berbahasa Inggris. Maka untuk mempelajari bahasa lainnya, contohnya itu adalah bahasa Arab, itu akan lebih mudah atau cepat eh, cepat nyerapnya gitu dibandingkan individu yang monolingual atau yang hanya bisa satu bahasa. Nah, hal tersebut disebabkan karena individu yang bilingual atau multilingual ini sebelumnya telah mempunyai pengalaman dalam mempelajari suatu bahasa. Untuk poin yang kedua adalah perubahan kognitif. Nah, dalam perubahan kognitif ini ada sekitar 3 poin. Poin yang pertama itu adalah sustaining attention, lebih mampu mempertahankan fokus terhadap suatu hal. Maksudnya adalah dalam konteks proses pembelajaran, anak yang bilingual atau multilingual lebih mampu fokus dalam belajar atau fokus memperhatikan seorang guru yang menjelaskan dalam kelas dibandingkan dengan anak yang monolingual atau yang hanya bisa satu bahasa. Lalu poin yang kedua itu adalah multitasking. Uh, Multitasking yaitu mampu mengerjakan beberapa aktivitas dalam satu waktu. Nah, individu yang bilingual atau multilingual mampu menelpon sambil nulis email. Ini contohnya ya. Sementara seorang yang monolingual atau yang hanya bisa satu bahasa mendapati hal ini itu sangat sulit. Hal tersebut terjadi karena bahasa yang dimiliki individu yang bilingual atau multilingual semuanya selalu aktif dalam melakukan hal apapun. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya cognitive reserve atau melindungi terhadap penurunan kemampuan kognisi. Nah, multilingual individu yang multilingual dan atau bilingual mengalami penundaan terhadap gejala-gejala penyakit, contohnya itu penyakit Alzheimer dan dementia. Lalu untuk poin yang ketiga adalah perubahan metakognitif. Individu bilingual atau multilingual lebih sensitif terhadap hal-hal terkait budaya dan mereka cenderung lebih kreatif. Nah, metakognitif itu adalah keterampilan seseorang dalam mengatur dan mengontrol proses berpikirnya. Nah, seseorang atau individu yang bilingual atau multilingual berhadapan dengan beragam adat, ide, dan perspektif dari budaya yang berbeda ketika mempelajari bahasa tersebut. Bisa di next. Bisa di next. Oke. Yang selanjutnya itu adalah kekurangan bilingualisme dan multilingualisme. Untuk poin yang pertama adalah dampak dari keadaan selalu aktifnya bahasa-bahasa atau yang disebut repertoire yang dimiliki individu bilingual atau multilingual itu mereka memiliki pembenaran kosakata yang lebih sedikit di setiap bahasa yang mereka miliki. Contohnya bila seorang anak bilingual atau multilingual mempunyai kosakata bahasa Indonesia yang lebih sedikit dibandingkan anak Indonesia yang lain yang memang hanya mampu berbahasa Indonesia saja atau yang disebut dengan monolingual. Karena konflik atau konflik ini bisa diartikan sebagai aktifnya semua bahasa yang dikuasai secara bersamaan membuat otak individu atau seorang anak yang bilingual atau multilingual bekerjanya lebih berat. Lalu poin yang kedua, individu yang bilingual atau multilingual ini memerlukan energi yang lebih banyak untuk menghaluskan pengucapan dan biasanya mereka agak lambat dalam membuat keputusan tentang bahasa. Untuk yang poin ketiga, Jefferson, menurut Jefferson, kapasitas berpikir seorang anak itu terbatas dan pemikirannya kurang efektif. Nah, otak menyimpan 2 sistem ilmu bahasa. Kenapa kurang efektif? Dikarenakan menurut Jefferson ini kemampuan otak untuk menguasai dan mengingat 2 bahasa akan mengurangi kemampuan anak dalam mempelajari hal-hal lain yang mungkin dan sebaiknya dipelajari. Lalu untuk poin yang keempat, menurut Gage dan Berliner, lalu menurut Safir dan Witzberg, menurut mereka ini anak yang bilingual atau multilingual cenderung berpengaruh kurang menguntungkan dalam sekolah yang memiliki bahasa pengantarnya itu bahasa Inggris terhadap prestasi belajarnya. Oke, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para
materi karena semua materi bab bilingualisme dan multilingualisme sudah disampaikan. Al-an nantakil ila al-barnamij ba'dahu as-su'al wal jawab. Liman ladaihi as-su'al falyarfa' yada. Kami memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya bertanya. Baik, kepada Albi Hazimi, persilakan. Oke, terima kasih Adli atas kesempatannya. Mau bertanya aja berkaitan materi ini, kira-kira apakah bisa seseorang itu mempelajari lebih dari satu bahasa dalam satu waktunya gitu? Paham nggak maksudnya? Iya, Albi, cukup dipahami. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Albi Hazimi atas pertanyaannya. Kemudian dipersilakan kepada Eriza Rahmawati untuk bertanya. Terima kasih kan kesempatannya, Adi. Ingin bertanya, apakah bilingual, trilingual, dan multilingual, dan polyglot itu sama? Kalau misalkan beda, perbedaannya itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali kepada Eriza Rahmawati atas pertanyaannya. Kemudian yang terakhir untuk sesi pertama, Diana Susilawati, dipersilakan untuk. Baik, terima kasih. Jadi sebelumnya pas orang jelas, orang yang Iya. bilingual dapat lupa dengan bahasa ibunya. Maaf, Diana, bisa diulang pertanyaannya? Izin bertanya, apakah orang yang bilingual dapat lupa dengan bahasa ibunya? Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama kita tutup dulu. Kemudian kelompok kami memiliki video. Sambil menunggu jawaban, kami akan menayangkan satu video. Mungkin kita sering melihat orang yang bisa banyak bahasa. Pasti kebanyakan dari kita juga ngiri karena ngebayangin enaknya kalau bisa kayak mereka. Kita bakal bisa nonton ini, atau ini. Tanpa harus baca teks subtitle. Tapi, tiap mau belajar bahasa baru nggak jarang kita ketemu aja sama mitos-mitos yang akan jadi halangan. Jadi, sesusah apa sih belajar bahasa baru? Benar nggak sih kita udah terlambat dan nggak bisa lagi belajar banyak bahasa? Jawabannya tentu aja bisa. Faktanya, kebanyakan dari mereka yang jago banyak bahasa, belajarnya itu pas sudah dewasa. Emang bayi lebih jago belajar bahasa karena otak mereka masih lebih fleksibel. Tapi beda sama bayi, kita tahu gimana caranya belajar. Kalau gitu, gimana sih caranya kita belajar banyak bahasa? Pertama, tentunya harus rajin. Sama kayak otot, otak kita bakal lebih dalam tanda kutip kuat semakin sering kita latihan. Dan latihan ngobrol sama orang lain juga bakal sangat-sangat ngebantu. Ya, ngobrol pakai bahasa asing itu jauh lebih efektif dibanding ngobrolin bahasa asing. Ini karena bahasa nggak disimpan di satu tempat aja, tapi nyebar ke banyak bagian di otak. Ibarat olahraga, nggak lucu juga kalau latihan kita nggak menyeluruh dan otot kita jadi gede sebelah.
Jadi semakin sering dipakai di berbagai situasi, otak kita bakal lebih terbiasa sama bahasa baru. Selain rajin, kita juga harus kasih bahasa ini kehidupan lewat ingatan dan pengalaman. Misalnya, kita suka kesusahan ngapalin kosakata. Tapi ada beberapa yang selalu keinget karena pengalaman lucu, menyenangkan, atau bahkan memalukan. Tapi ini nggak apa-apa, karena semakin banyak kesalahan, makin banyak juga yang bisa kita ingat. Mungkin pengalaman tadi malah bikin kita minder karena takut salah. Apalagi pas ngomong sama orang yang cuma bisa bahasa asing. Kalau begini, kita harus ngubah cara pandang kita sama bahasa yang lagi kita pelajarin. Bayangin, bahasa bukan sebuah seni yang harus kita kuasain, tapi sebuah alat yang harus kita pakai buat berkomunikasi. Karena percuma juga kalau kita jago, tapi yang diajak ngomong ternyata nggak ngerti. Bisa ngomong lebih dari satu bahasa emang banyak keuntungannya. Selain buat ngobrol, tahu banyak bahasa juga bisa bikin kita jago multitasking, bahkan bisa nunda penyakit otak. Dan pastinya, bahasa kita jadi jendela kita buat belajar budaya dunia. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Albi Azimi. Yaitu pertanyaannya, apakah seseorang dapat mempelajari eh, lebih dari satu bahasa dalam satu waktu? Jadi, seseorang dapat mempelajari, tentu bisa, seseorang bisa mempelajari lebih dari satu bahasa dalam satu waktu. Nah, tapi perlu diketahui, itu semua balik lagi ke kemampuan masing-masing. Misalkan, untuk mempermudah, seseorang bisa mempelajari
dua bahasa dalam satu waktu. Misal satu bahasa itu tingkat kesulitannya lebih rendah daripada bahasa yang satunya lagi. Jadi untuk mempermudah dia dalam mempelajari bahasa tersebut. Atau yang kedua bisa juga mempelajari bahasa yang rumpun bahasanya itu sama. Jadi misal contohnya seseorang mempelajari bahasa Italia dengan bahasa Spanyol karena dua bahasa tersebut masih dalam satu rumpun yang sama dan memiliki kosakata atau mufrodat yang sama sehingga orang tersebut mampu atau dengan cepat mempelajari bahasa tersebut. Karena ada kosakata-kosakata yang sama sehingga kayak contohnya itu eh, apa ya dalam bahasa Italia itu ada bandara itu disebutnya dengan aeropuerto. Nah dalam bahasa Spanyol juga bandara itu bahasa Spanyol adalah aeropuerto. Jadi ketika seorang mempelajari dua bahasa yang berbeda tapi dalam rumpun yang sama itu dapat membuat dia mempermudah untuk mempelajari bahasa tersebut karena kosakatanya sama seperti itu. Apakah dapat dipahami? Dapat. Oke, baik Adli. Syukron. Ya, terima kasih kembali juga kepada Albi Azimi. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Eriza Rahmawati. Apa apa perbedaan atau apakah bilingual, trilingual, multilingual, dan polyglot sama? Jadi keempat istilah tadi, bilingual atau orang yang bilingual, kemudian trilingual, multilingual, dan polyglot, secara umum itu sama. Mereka sama-sama mempunyai kemampuan lebih dari satu bahasa. Akan tetapi, dalam jumlahnya itu terdapat perbedaan. Contohnya adalah bilingualisme. Orang tersebut atau bilingual, dia dapat berbicara dua variasi bahasa atau dua dialek yang berbeda. Misalkan dia mampu menguasai dua bahasa, bahasa Spanyol dan bahasa Arab. Atau bisa juga dia menguasai dua dialek yang berbeda seperti yang dijelaskan tadi jika bahasa dalam bilingualisme itu sebagai eh, diartikan sebagai parole. Nah, misalkan dia mampu menguasai bahasa misalkan adalah bahasa Jawa tapi dengan logat yang berbeda seperti logat Surabaya dan logat Banyuwangi. Nah, kemudian untuk trilingual itu dia orang yang mampu menguasai tiga bahasa, multilingual dia menguasai 4 atau lebih. Nah, untuk polyglot ini dia mampu menguasai eh, bahasa dalam jumlah yang banyak. Kayak seperti ada tokoh-tokoh terkenal, saya lupa siapa namanya, dia asal Amerika, dia mampu menguasai 20 bahasa sekaligus. Apakah sudah terjawab? Eriza Rahmawati ya tadi yang tanya. Ya, baik, sudah terjawab Adli. Terima kasih. Terima kasih kembali juga kepada Eriza yang telah bertanya.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan Diana. Jadi pertanyaannya itu apakah seorang bilingual dapat melupakan bahasa ibunya? Jawabannya itu bisa. Contohnya apabila kita merantau nih dari Indonesia ini ke luar negeri. Nah, di sana itu kan bahasa sehari-harinya tuh bahasa Inggris ya pasti. Kemudian kita sudah kita sudah jarang gitu atau tidak lagi menggunakan bahasa pertama kita atau bahasa ibu kita. Nah, sehingga perlahan-lahan kita tentu saja bisa melupakan kosakata dari bahasa pertama kita atau bahasa Indonesia. Nah, karena kita jarang menggunakannya. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya kita melupakan bahasa ibu kita gitu. Karena kita sudah jarang menggunakan bahasa tersebut. Apakah dapat dipahami, Diana? Baik, dapat dipahami. Terima kasih Anton. Baik, karena 3 pertanyaan tadi sudah dijawab, kami membuka kembali sesi kedua. Siapapun yang mempunyai pertanyaan bisa raise hand atau mengaktifkan mikrofon. Baik, Putra Maulana, silakan. Ya, terima kasih pada uh, Yahya Adi yang telah bersilakan. Aneh ada pertanyaan. Kan di dunia ini banyak banget bahasa ya, entah bahasa yang internasional dan lain. Nah, ini mau nanya, kira-kira ada nggak sih bahasa yang sulit dipelajari, yang diakui gitu kan? Kalau bahasa kan emang tergantung orang yang belajarnya, tapi ini emang bahasanya diakui sulit dipelajari gitu. Terus kalau misalkan ada indikator penilaiannya gimana ya suatu bahasa bisa dikatakan sulit dipelajari? Apakah dipahami? Izin mengulang pertanyaannya, berarti apakah terdapat bahasa yang sulit dipelajari? Seperti itu. Kemudian indikator atau tolak ukur apa yang membuat bahasa itu dikatakan sebagai bahasa yang sulit dipelajari? Seperti itu. Iya betul, si Adi, Masya Allah. Baik, kita tampung terlebih dahulu. Terima kasih Putra Maulana atas pertanyaannya. Bagi siapapun yang ingin bertanya kembali, bisa raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofon. Iya, dipersilakan kepada Muhammad Arya untuk bertanya. Iya, lihat apakah suaranya kedengaran nggak? Terdengar dengan jelas. Oke, iya. Izin bertanya mengenai hampir sama sih pertanyaannya. Enggak sih, hampir mirip aja sama Mas Jimmy tadi pertanyaannya mengenai penguasaan bahasa ya. Nah, semisal kita nih aneh gitu, pengen nguasain atau mahir lebih dari satu bahasa. Sedangkan tadi yang jelasin tuh kayak bahasa tuh bisa tercipta itu ada yang lingkungannya atau di kita sendiri gitu. Nah, aneh minta saran nih buat kelompok kelompok 6 ya. Apa sih saran ya buat aneh untuk mempelajari bahasa itu lebih dari satu, cuman aneh masih bingung gitu bahasa apa yang harus aneh pelajarin dan gimana caranya buat belajar bahasa itu menjadi efektif kayak gitu. Bisa dipahami nggak, Adli? Jadi inti pertanyaannya bahasa apa yang recommended itu ya untuk dipelajari. Nah iya gitu. Cukup jelas. Terima kasih Arya atas pertanyaannya. Iya. Kemudian penanya terakhir yaitu Sabrina Zahra, dipersilakan. Baik, terima kasih kasih. Baik, cukup dapat dipahami. Terima kasih Sabrina atas jawabannya. Kita tampung terlebih dahulu. Kelompok kami akan memutar video lain sambil menunggu jawaban.
Sekitar 100 negara di dunia kini mengakui bahasa Inggris sebagai bahasa utama atau kedua di negaranya. Oleh karenanya, banyak dari kita yang kemudian belajar bahasa Inggris agar bisa mengerti pembicaraan banyak orang di dunia. Tapi, seperti yang ditanyakan oleh teman-teman kita ini, kenapa bahasa Inggris bisa menjadi bahasa internasional? Kenapa bukan bahasa Indonesia, Jawa, atau Minang saja? Jika ditelisik dari sejarah, sejak zaman Romawi kuno kita menyadari diperlukannya satu bahasa umum yang bisa dimengerti oleh banyak orang atau disebut sebagai lingua franca. Dalam sejarahnya sendiri, lingua franca sempat berganti-ganti tiap masanya. Begitu juga dengan bahasa Inggris yang memiliki sejarah cukup panjang untuk menjadi lingua franca. Pendeknya, dua faktor besar mempengaruhi bagaimana bahasa Inggris bisa menjadi bahasa dalam tanda kutip internasional. Yang pertama adalah kolonialisasi Inggris. Setelah era revolusi industri, kerajaan Inggris menjadi negara dengan teknologi dan militer paling maju di dunia. Keadaan ini membuat Inggris menjadi negara dengan jumlah wilayah jajahan terluas dan jadikan bahasanya paling banyak digunakan di dunia. Kemudian faktornya tak hanya dari negara Inggris saja, tetapi pada awal abad ke-20, negara berbahasa Inggris lain yaitu Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Singkatnya, kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang sangat besar memaksa negara-negara lain di dunia untuk menggunakan dolar dan tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian faktanya, fenomena globalisasi juga ikut memperkokoh posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing terutama dari Amerika Serikat mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya, banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut yang tentunya menjanjikan gaji cukup besar. Selain itu, siaran media asing bahasa Inggris yang mungkin sering kita dengar dan lihat membuat kita ikut terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Menariknya, bahasa Inggris diprediksikan akan tetap menjadi bahasa internasional hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Pada tahun 2050, India diprediksikan akan menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, mengalahkan Republik Tiongkok. Hingga kini, India menjadikan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Akibatnya, pengaruh negara ini ke depannya akan ikut memperkuat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya, kita yang belum belajar bahasa Inggris mungkin akan berpikir kembali untuk mempelajarinya, karena mungkin kedepannya kita akan menyebut bakso sebagai meatball, bukan bakso lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Jangan lupa untuk share video ke sosial media kalian dan gunakan hashtag kita pasti bisa. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Putra Maulana, yaitu pertanyaannya, apakah di dunia ini ada bahasa-bahasa tersulit dan apa saja tolak ukur atau indikator yang menjadikan bahasa tersebut sulit. Nah, dari sumber yang sudah saya baca, di dunia ini ada 8 bahasa yang sulit gitu. Yang pertama ada bahasa Mandarin. Nah, apa sih indikator atau tolak ukur yang menjadikan bahasa Mandarin itu susah? Yang pertama itu adalah penulisan alfabetnya yang rumit, lalu pelafalan yang rumit, lalu di bahasa Mandarin juga banyak idiom dan banyak bahasa tonal atau tiap pelafalannya itu beda makna. Nah, jika pengucapannya beda sedikit aja itu artinya udah berbeda. Yang kedua ada bahasa Arab. Nah, kenapa sih bahasa Arab itu bisa dikatakan bahasa tersulit? Yang pertama itu karena sebagian besar hurufnya atau yang kita sebut huruf hijaiyah
bila ditulis di beda posisi itu akan berbeda cara penulisannya. Nah, yang kedua itu karena dialek bahasa Arab itu yang cenderung berbeda dari bahasa yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah tata bahasanya dipenuhi dengan kata kerja yang nggak beraturan. Dan cara membacanya itu dari kanan ke kiri. Dan hal itu bagi orang yang belum terbiasa mungkin akan sangat sulit. Lalu yang ketiga itu ada bahasa Navajo. Bahasa ini berasal dari Amerika Utara. Kenapa sih bahasa Navajo ini tuh sulit dipahami? Karena banyak pengucapannya itu cukup sulit dan banyak kata yang tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris. Lalu yang keempat itu ada bahasa Islandia. Kenapa sih bahasa Islandia itu sulit? Maksud saya indikator-indikatornya itu bahasa Islandia itu bahasa yang sangat panjang sehingga sulit untuk mengartikannya. Dan indikator selanjutnya itu orang Islandia sering membuat kata baru untuk objek baru yang baru mereka temui. Namun pembuatan katanya itu mereka itu nggak mengacu ke bahasa Inggris, jadi sulit dipahami. Lalu untuk yang kelima itu ada bahasa Finlandia. Kenapa sih bahasa Finlandia itu susah atau indikator itu apa aja? Yang pertama itu karena cara pengucapan dan susunan bahasa Finlandia klasik itu Finlandia klasik dan bahasa Finlandia kontemporer itu berbeda. Lalu yang ke-6 itu ada bahasa Jepang. Nah, di bahasa Jepang itu kan ada 3 penulisan ya, kayak hiragana, katakana, dan kanji. Ketiga sistem penulisan ini memiliki alfabet serta ribuan karakternya masing-masing yang membuat sulit. Nah, yang ke-7 itu ada bahasa Hungaria. Indikator bahasa Hungaria sulit itu karena bahasa Hungaria memiliki 26 kelompok kata yang berbeda serta sufiks yang berbeda pula. Lalu indikator yang kedua adalah pengucapan dan makna dari tiap kata dari bahasa Hungaria pun sangat berbeda. Yang terakhir itu adalah bahasa Polandia. Indikator atau tolak ukur bahasa Polandia ini sulit adalah karena mengandung kata konsonan di dalam kosakata bahasa Polandia ini yang sulit dieja. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Maulana? Insyaallah. Jelas. Tidak. Syukran. Afwan, terima kasih juga. Izin menjawab pertanyaannya Sabrina. Tadi kurang lebih pertanyaannya, apakah ada negara yang bahasa resminya itu bilingual atau lebih dari satu bahasa atau lebih dari 2 bahasa? Jawabannya ada. Salah satu contohnya itu ada Afrika Selatan. Afrika Selatan ini memiliki 11 bahasa yang diakui sebagai bahasa resmi, yaitu 3 diantaranya ada bahasa Zulu, kemudian ada bahasa Afrikaans, dan bahasa Inggris. Nah, salah satu alasan mengapa negara tersebut memiliki banyak bahasa resmi adalah karena bahasa resminya itu dipergunakan dalam administrasi pemerintahan. Maksudnya pemerintah mengayomi masyarakat yang memiliki banyak sekali bahasa yang berbeda-beda untuk memasuki akses ke pemerintah begitu. Maksudnya gimana ya? Penyebutan bahasa resmi ini untuk memberdayakan masyarakat adat dengan memberikan mereka akses ke pemerintahan dengan bahasa asli mereka gitu. Apakah dapat dipahami, Sabrina? Ya, dipahami. Terima kasih banyak ya, Alia. Sama. Baik, kemudian saya akan menjawab pertanyaan Muhammad Arya, yaitu bahasa apa yang disarankan untuk dipelajari dan berguna gitu. Kelompok kami berpendapat bahwa jadi terdapat bahasa
terdapat bahasa yang digunakan oleh Serikatan Bangsa-Bangsa atau PBB itu ada 6 kan, ada bahasa Inggris, Spanyol, Mandarin, Perancis, Rusia, dan apa ya satu lagi. Dia ada 6 gitu, ada 6 bahasa resmi PBB. Nah, dan kita sepakat bahwa bahasa yang disarankan adalah keenam bahasa tersebut karena bahasa-bahasa tersebut itu, oh ya satu lagi, terima kasih, ada bahasa Arab. Nah, kenapa kita sepakat keenam bahasa tersebut? Karena bahasa tersebut itu memiliki jumlah penutur yang banyak dan memiliki pengaruh gitu, memiliki pengaruh di seluruh dunia. Tapi di sini kita garis bawahi bukan berarti kita tidak menyarankan atau kayak oh jangan jangan pelajari bahasa, misalkan bahasa apa ya, misalnya bahasa Italia atau eh, bahasa Jepang, enggak, karena semua bahasa itu bagus untuk dipelajari, punya kelebihannya masing-masing di aspek tertentu seperti itu. Tapi kenapa kita menyarankan keenam bahasa tersebut? Karena misal contohnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu memiliki jumlah penutur lebih dari 100 juta gitu. Jadi ketika kita ingin berpergian ke suatu tempat, misalkan ke negara-negara Timur Tengah, misalkan Maroko atau Mesir atau apalagi ya, negara Suriah kayak gitu. Nah, mereka menuturkan bahasa Arab sehingga kita mudah berkomunikasi dengan mereka karena mereka sendiri juga berkomunikasi dengan bahasa Arab. Di lain sisi juga bahasa Arab merupakan bahasa agama Islam sehingga kita dapat mempelajari agama Islam lebih dalam dan juga dengan baik dan benar karena kita tahu bahwasanya Al-Quran dan Sunnah atau hadis itu dituturkan atau disabdakan dengan bahasa Arab sehingga kita mampu mengetahui maknanya dengan jelas dan benar. Kemudian ada juga bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa yang paling banyak dipakai kemanapun kita berada. Itu kita akan mendapati orang-orang dapat berbahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Bahasa Inggris juga bahasa pengantar pendidikan. Setiap kita pergi ke suatu tempat, pasti sebuah apa ya, kayak instruksi atau apalah itu kan ditulis dengan bahasa Inggris seperti itu. Kemudian ada juga bahasa Spanyol yang dituturkan 200 juta lebih manusia di Amerika Latin seperti di Chile, kemudian di Peru, Kolombia, dan bahasa Spanyol juga hampir sama. Jadi dia eh, bahasa Spanyol itu bahasanya hampir sama dengan bahasa Argentina, Portugal, Italia gitu. Sehingga jika kita mempelajari dan mampu menguasai bahasa Spanyol, kita mampu berbicara atau berkomunikasi dengan negara-negara tersebut atau dengan orang yang mampu berbicara dengan bahasa eh, Spanyol. Jadi kita menyimpulkan keenam bahasa tadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada enam yaitu Mandarin, bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, Rusia, dan Arab. Tapi kami tidak bukan berarti kita tidak menyarankan bahasa lain seperti bahasa Polandia, Jerman, Finlandia gitu. Apakah cukup dipahami, Muhammad Arif? Iya, cukup. Tapi ada satu pertanyaan yang ketinggalan mengenai cara belajar bahasa yang efektif untuk berkomunikasi itu gimana ya, Adli? Ada juga jujur masih bingung buat ya buat apa namanya belajar bahasa Arab ini terutama tadi kan disebut ya untuk berkomunikasinya tuh gimana yang efektifnya mungkin itu sih. Eh, Berarti ini lebih ke cara belajarnya ya. Iya, tadi aneh minta tips gitu kan dari Adli yang Masya Allah banget tadi. Presentasinya ada besar-besarnya gitu kan, keren gitu. Eh, untuk yang jelas ya, yang jelas itu intinya kalau kita
mempelajari atau menekuni sesuatu kan pasti kita butuh action atau praktik karena semua itu kan butuh action gitu. Kenapa? Biar kita nggak lupa dengan teori-teori tersebut. Nah, sama halnya dengan bahasa. Bahasa itu kan alat komunikasi. Nah, komunikasi itu kan untuk apa? Kayak tindak laku berbicara gitu, berinteraksi dengan sosial. Nah, kalau seseorang dia misalkan kita sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Arab gitu, kita mempelajari bahasa Arab tapi tidak mempraktikannya gitu karena ya percuma karena hal yang kita pelajari bisa aja gitu nguap atau lupa. Nah, itu yang pertama pastinya praktik. Nah, eh yang kedua itu lebih ke ini sih, lebih ke caranya masing-masing. Misalkan aku pribadi akan melakukan, misalnya aku pergi ke suatu tempat, nih, aku pergi ke suatu tempat, misalkan tempat wisata atau tempat-tempat umum. Nah, aku pasti akan menyatat satu atau dua benda atau objek yang belum aku tahu. Misalkan aku pergi ke taman bunga, misalkan. Nah, aku ngeliat ini ada bunga mawar nih. Aku belum tahu nih bahasa Arabnya apa. Nah, aku catat, kan pasti kita bawa handphone ya. Aku catat di HP, nanti sampainya di rumah, aku cari, kemudian aku hafalkan. Itu cara aku yang pertama. Kemudian untuk praktiknya, aku biasanya akan ngomong sendiri di depan cermin, gitu. Di depan cermin atau di ruangan yang kedap suara, di situ hanya aku doang yang dapat dengar suaraku, jadi aku bisa tahu gitu bagaimana pelafasanku. Atau kadang aku juga itu praktik sendiri di kamar mandi, karena kan pasti itu sunyi. Nah, di situ aku bisa mempraktikkan bahasa. Jadi kalau yang kedua ini lebih ke caranya masing-masing. Seperti itu. Ya, baik Adli, terima kasih atas jawabannya. Iya, terima kasih kembali juga pada Arya karena telah bertanya. Baik, karena eh, semua pertanyaan sudah dijawab oleh kelompok 6. Nantakil il barnamij al-akhir al-ikhtitam. Qabla nahtatim, aku lakum afwan idza wajadtumul akhta minna wa aqulu lakum syukran ala musyarakatikum wa husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke penanggung jawab mata kuliah sosiolinguistik. Terima kasih. Baik, terima kasih buat kelompok 6 atas presentasinya. Untuk teman-teman kita beri apresiasi dulu. Kemudian udah ditutup belum? Ditutup dulu. Udah tadi udah ditutup. Semua perkuliahan sudah selesai. Marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah untuk menutup perkuliahan pada hari ini. Alhamdulillah. Ya, teman-teman boleh lift.